SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah pertemuan pertama dari kajian kita insyaallah terhadap kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Beliau ini ulama yang hidup di abad ke-6, wafat tahun 600-an Hijriah, dan kalau fikihnya beliau bermadhab, bahkan termasuk di antara ulama besar madhab Hambali kalau fikihnya. Adapun kalau akidah tidak ada perselisihan. Para imam-imam madhab, para ulama-ulama ahli-sunnah, akidah mereka satu akidah, yaitu akidah salafus saleh, akidah ahli-sunnah wal jamaah. Nah, di dalam pembahasan akidah beliau memiliki kitab yaitu Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Dan kitab ini para jamaah itu dimulainya itu dari mulai halaman 43 ya. Jadi buku kita ini terdiri dari dua risalah. Yang pertama matan kitab Lum'atul I'tiqad, dan yang keduanya adalah pembahasan tentang kaidah penting dalam nama dan sifat. Yang mana pembahasan kaidah penting di dalam nama dan sifat ini diambil pembahasannya, dan ada penambahan dari saya sendiri sedikit, yaitu dari daurah syariah yang dilakukan di Kota Batu di Malang, yaitu pada tanggal 18 Syawal tahun 1439 Hijriah oleh Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala. Nah, jadi kaidah-kaidah itu kita ambil dari daurah beliau waktu di Malang. Ini sebagai muqaddimah nanti terhadap kitab yang akan kita kaji, yaitu kitab Lum'atul I'tiqad. Berarti intinya kajian kita ini adalah kitab Lum'atul I'tiqad hanya sebagai muqaddimah, pembahasan tentang kaidah-kaidah nama dan sifat Allah. Itu penting untuk kita kaji terlebih dahulu, karena pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad adalah banyak pembahasan di awal tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jelasnya berarti muqaddimahnya sampai halaman 42. Dari mulai halaman 43 itulah mulai kitab Lum'atul I'tiqad. Nah, demikian sekilas tentang kitab ini. Dan tulisan ini sebenarnya kaidah penting dalam memahami nama dan sifat ini. Ini juga sebuah tulisan yang sudah dimuat juga di majalah Al-Furqan. Ya. Saat itu Ustaz Abu Ubaidah hafizahullah minta kepada saya untuk mensarikan ya, atau meringkas ya daurah Syekh Saleh Sindi yang dilakukan di Kota Batu tersebut. Kata beliau untuk kita muat di majalah Al-Furqan. Jadi bahasan ini sudah ada di majalah Al-Furqan, yaitu kaidah-kaidah penting dalam nama dan sifat. Nah, kita mulai berjamaah sekalian ya, secara bertahap. Kisah Allah kita akan bahas satu persatu kaidah-kaidah yang ada di dalam risalah ini. Setelah selesai tentu kita nanti masuk kepada membaca risalah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Iman yang 6 dan yang paling utama, nomor pertamanya iman kepada Allah.
Dan iman kepada Allah ini para jamaah tidak akan sempurna, bahkan tidak sah sehingga mengimani 4 hal. Yang pertama, iman kepada wujudnya Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga diimani oleh iblis, diimani oleh Abu Jahal. Termasuk yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah, yakni semua perbuatan-perbuatan Allah, menciptakan, menghidupkan, mematikan. Ini pun diimani oleh iblis, diimani oleh Abu Jahal. Dan yang ketiga, iman kepada Allah, yakni iman kepada uluhiyah Allah. Jadi meyakini satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi hanya Allah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Nah, dan yang keempat, iman kepada Allah adalah mengimani kepada nama dan sifat-sifat Allah. Jadi tidak akan sah iman kepada Allah sehingga mengimani 4 poin ini, teman. Di antaranya yang akan kita kaji perdalam adalah terkait iman kepada nama dan sifat-sifat Allah. Wabil khusus pembahasan kita fokuskan tentang sifat-sifat Allah. Karena banyaknya kaum muslimin, kita katakan kaum muslimin yang menyimpang di dalam masalah sifat-sifat Allah. Penyimpangannya ada yang mengingkari sifat, ada yang mentakwil-takwil sifat, ada yang menyerupakan sifat dengan makhluk sifat Allah. Jadi banyak penyimpangan. Ada yang menamai Allah dengan yang bukan namanya, itu juga bentuk ilhad, penyimpangan dalam nama dan sifat-sifat Allah. Ya, seperti Allah dinamakan misalnya Insinyur Agung. Nah, ini penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Enggak boleh sembarangan para jemaah, termasuk Gusti. Itu tidak boleh lagi kita kebiasaan mengatakan Gusti kepada Allah, ya, atau pangeran, ya, kepada Allah, karena nanti tertukar dengan pangeran Diponegoro atau dengan Wiro Sableng. Nanti kalau Gusti kan juga demikian. Kerajaan Majapahit juga punya Gusti. Nah, jadi kita menetapkan nama dan sifat ini tauqifiyah sifatnya. Nanti akan kita bahas pada kaidahnya. Nah, kita lihat di halaman 1 berjamaah di Muqaddimah bahwa para ulama Islam, yakni ulama ahli sunnah, itu telah meletakkan kaidah-kaidah penting dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Rumus gitu. Hal ini karena banyaknya kaum, yakni kaum muslimin yang menyandarkan kepada Islam, yakni kaum muslimin itu terjatuh dalam penyimpangan. Bahkan para jemaah, bukan hanya orang awam dari kalangan kaum muslimin yang jatuh kepada kesalahan, ketergelinciran dalam nama dan sifat, bahkan termasuk banyak ulama-ulama besar, bahkan imam-imam itu juga bisa jatuh kepada kesalahan dalam mentakwil-takwil sifat atau terjatuh pada kesalahan dalam sifat-sifat Allah. Ya. Jadi ini masalah yang sangat penting gitu, sangat detail yang harus kita kaji, kita pelajari. Dan secara garis besar penyimpangan kaum muslimin di dalam masalah nama dan terutama sifat-sifat Allah ini adalah karena sebab di dalam menempuh penetapan nama sifat ini tidak mengikuti metodologinya, metodenya, manhaj para salafus saleh. Contoh misalnya jemaah, para sahabat, para tabi'in itu tidak ada yang mengatakan tangan Allah itu kekuatan, tidak pernah ada. Ucapan keluar dari mulut mereka, hatta Imam Syafi'i, imam-imam yang 4 tidak ada yang mengatakan demikian. Atau istiwanya Allah di atas aras maknanya istaula, menguasai. Tidak ada. Mereka membaca firman-firman Allah tentang sifat dan mereka mengimaninya, mereka menetapkan apa adanya seperti itu maknanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Tidak mengatakan dengan makna yang lain. Atau mereka mengatakan Allah nggak punya wajah. Nggak ada ucapan itu. Nggak ada ucapan Allah nggak punya tangan, nggak punya wajah. Seperti yang terjadi pada zaman-zaman setelah para salafus saleh. Jadi kesimpulannya, ketika seorang menyimpang dalam metode beragama secara umum dari metode para salafus saleh, pasti akan terjatuh pada kesesatan, penyimpangan, termasuk dalam penetapan nama dan sifat. Namun para jamaah sekalian, kita akui bahwa kesesatan dalam masalah sifat Allah itu munculnya memang agak akhir-akhir, bukan di awal-awal Islam. Kalau di awal Islam, kesesatan yang muncul itu tentang pengkafiran.
pengkafiran yang salah, mengkafir-kafirkan, yaitu kelompok Khawarij. Jadi kalau ditanya firqah dan pemahaman apa yang pertama sekali menyempal dalam Islam, jawabannya adalah kelompok atau firqah atau pemahaman Khawarij, yang inti ajaran mereka adalah mengkafirkan terhadap perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang Islam. Jadi kalau orang Islam berbuat dosa itu bukan berkurang imannya, tapi kafir, imannya lenyap. Ini akidah Khawarij. Oleh karenanya mereka kenapa mengkafir-kafirkan pemerintah? Sebenarnya mengkafirkan pemerintah penguasa itu berawal dari akidah pengkafiran kepada pelaku dosa besar. Dan itulah yang pertama muncul di awal Islam. Ya. Termasuk terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali, ini akibat daripada munculnya pemahaman Khawarij di awal-awal Islam. Bahkan di zaman sahabat, bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW telah muncul pemahamannya. Orang sesat yang bernama Dzul Khuwaisirah, ketika Nabi bagi-bagi harta rampasan peperangan, Nabi bagi orang, ada di antara orang yang baru masuk Islam, dalam rangka taklib qulub. Nabi dalam, apalagi dia tokoh-tokohnya jemaah ya. Jadi Nabi beri harta banyak sekali, sampai satu orang dikasih 100 ekor unta. Bayangkan jemaah, satu orang dikasih 100 ekor unta. Tentu membuat panas ini Dzul Khuwaisirah, sampai mengatakan, ini Nabi ini katanya membagi ini bukan mengharap wajah Allah, katanya sampai gitu. In hadil qismah la urida biha wajh Allah. Pembagian ini tidak mengharap wajah Allah, yakni cari muka. Nabi saja digituin. Maka ikhwan, karakter mereka seperti itu, menuduh ulama, menuduh yakni orang-orang yang ada di atas kebenaran dengan tuduhan-tuduhan sesat dan semisal. Ya, itu tapi apa namanya, bibitnya gitu cuma. Tapi belum muncul Khawarij di zaman Nabi, belum. Di zaman Nabi tidak ada kesesatan, kebid'ahan. Namun Nabi mengatakan, inna min di'di hada, dari tulang punggung orang ini, yakni dari orang ini muncul nanti kaum yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Dari orang ini muncul kaum yang baca Quran namun tidak sampai tenggorokan mereka. Lalu Nabi sebutkan sifat-sifat Khawarij. Demikian cuma. Muncul pula di akhir generasi sahabat kesesatan yang namanya pengingkaran terhadap takdir. Yang pertama kali sesatnya adalah seorang namanya Ma'bad al-Juhani di kota Basrah atau di negeri Basrah. Ya. Jadi mengingkari takdir, sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan, kalau mereka berinfak sebesar gunung Uhud pun berupa emas, ma qabilahullah hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak terima infak mereka sebesar gunung Uhud berupa emas, Allah tidak terima sehingga dia beriman kepada takdir, kata Ibnu Umar. Artinya Ibnu Umar mengkafirkan orang yang tidak percaya kepada takdir, karena tidaklah amal enggak diterima kecuali dari orang kafir saja. Nah, jadi belum muncul kesesatan-kesesatan dalam masalah sifat Allah, belum di situ. Baru itu saja poin-poinnya. Barulah generasi-generasi di zaman tabi'in baru mulai muncul. Yang pertama nyeleneh dalam masalah sifat Allah jemaah, dia adalah Al-Ja'ad bin Dirham namanya. Dia itu mengingkari sifat Al-Khalil, yakni Allah mencintai, dan dia ingkari sifat kalam, yakni Allah tidak bicara dengan Nabi Musa katanya. Jadi yang pertama nyeleneh ini siapa dia? Al-Ja'ad bin Dirham. Cuma Al-Ja'ad bin Dirham ini tidak begitu populer ya. Tapi justru yang mempopulerkan madhab penyimpangan pengingkaran sifat ini adalah muridnya, yaitu yang disebut Jaham bin Safwan. Ya, Jaham bin Safwan itu di halaman 2 antum bisa lihat di footnote, di catatan kaki di situ. Jaham bin Safwan ini dia kelompok yang dinisbatkan kepada dia dengan nama Jahmiyah. Begitulah ahli bidah ya kawan. Kelompok-kelompok sesat itu membuat nama, dinisbatkan nama itu kepada orangnya, tokohnya, seperti Jaham bin Safwan sehingga dikenal Jahmiyah. Ya. Jaham bin Safwan ini dia namanya Abu Muhriz, kunyahnya Abu Muhriz Jaham bin Safwan As-Samarkandi. Mati di zaman tabi'in tahun 128 Hijriah. Nah, berarti muncul kesesatan dalam masalah sifat Allah itu di zaman siapa? Tabi'in.
Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, menukil perkataan Imam Baihaqi bahwa kelompok Jahmiyah ini dikafirkan oleh 500 ulama di zamannya. Dan kesesatan Jahm bin Safwan ini bukan satu poin dalam akidah, dalam sifat Allah, bukan, tapi banyak cuma dalam takdir. Ya sesat dalam konteks iman, konsep iman, penamaan iman juga sesat. Ya. Bahkan dia yang berkeyakinan kalau surga neraka itu tidak kekal. Ya, jadi kalau sekarang itu ada seorang filsafat yang mengatakan ternyata akhirat tidak kekal, ya. Orang Banyuwangi dia, namanya siapa? Agus itu. Ada yang kenal? Alhamdulillah tidak kenal cuma dia membuat buku-buku nyeleneh dan dijual di Gramedia bukunya. Ternyata Adam dilahirkan, ternyata akhirat tidak kekal. Itu judul bukunya. Dan itu adalah mengadopsi dari keyakinan Jahmiyah itu. Jahmiyah diulang-ulang lagi. Maka hidup ini di dunia sebenarnya pengulangan saja, kawan. Kita juga mengulang-ulang saja. Dakwah kita nih, dakwah salaf, ini mengulang-ulang saya dari dulu. Diulang itu aja dakwah salaf, ngajak tauhid, melarang syirik, wajib menetapkan nama dan sifat Allah, itu saja. Ya, fikihnya yaitu tidak berubah. Nah, demikian pula ahli bid'ah mengulang-ulang dari kebidahan-kebidahan kelompok yang di awal muncul. Ya. Jadi 500 ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah yang disebutkan kepada Jahm bin Safwan. Dalam masalah sifat dia mengingkari. Hanya saja kenapa yang jadi tenarnya kok Jahm bin Safwan, bukan Al-Ja'ad bin Dirham gurunya? Terkadang begitu kawan, terkadang murid lebih tenar dari gurunya terkadang. Karena Jahm bin Safwan ini dia lebih ahli dalam berdialog dan berdebat, dan lebih pandai dalam mengolah kata, pandai dalam retorika, berpidato, berceramah. Makanya ikhwan, hati-hati ya kalau kita mendengar ceramah yang menggiurkan, retorikanya bagus, ya, kata-katanya masya Allah tersusun untayan demi untaian, namun sesat yang diajarkan, maka banyak kaum muslimin tergoda. Sehingga antum dalam proses belajar itu jangan lihat bagaimana retorika orang penceramah. Yang penting yang disampaikan hak, walaupun yang ceramah bikin ngantuk retorikanya, cara ngomongnya kadang-kadang. Sabar, nggak apa-apa. Karena yang penting ilmunya, bukan masalah retorika. Maka biasanya kalau ceramah-ceramah bikin baper itu sudah alamat tanda-tanda ceramah yang tidak benar itu. Entah karena lucunya, ya kan, cuma lucu ketawa dari awal sampai akhir, proses kayak pelawak, atau bikin baper, bikin nangis gitu jemaah. Ya. Nah, itu biasanya secara umum ya, fil ghalib demikian. Jadi kalau ahli bidah itu memang tidak akan laku kalau mengajarkan kandungan isi dari materi, tidak akan laku. Tapi kalau dihiasi dengan retorika yang indah, yang memukau, pembicaraan yang bagus, ya, maka akan menjadi laku. Di antaranya Jahm bin Safwan ini para jemaah. Baik. Jadi secara garis besar antum lihat di halaman 2, sebab penyimpangannya adalah karena mereka meninggalkan cara dan metode Allah, metode yang ditempuh para salafus saleh di dalam penetapan sifat-sifat Allah. Ya, dan nanti akan kita perdalam dalam kaidah. Jadi kalau kita ahli sunnah wal jamaah dan seluruh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dalam penetapan nama itu ya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kata Quran Allah punya tangan, ya kita masa mau ngomong tidak punya tangan? Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Mau diartikan apa lagi jemaah? Ya. Oleh karenanya mereka yang mengatakan tangan Allah itu bukan tangan hakiki, tapi tangan artinya kekuatan dan kekuasaan, itu alasannya adalah secara akal alasannya. Jadi membantah firman Allah, membantah wahyu dengan akal. Secara akal, kalau mengatakan Allah punya tangan, berarti secara akal telah menyerupakan Allah dengan makhluk karena makhluk punya tangan. Loh jemaah, kita jawab, kalau Allah punya tangan, ketika menetapkan Allah punya tangan nanti takut seperti menyerupakan dengan makhluk. Kalau makhluk punya tangan, kita katakan Allah hidup. Allah hidup tidak hidup, makhluk hidup. Kalau demikian berarti
menetapkan Allah Maha Hidup pun sama saja, menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah hidup, makhluk pun hidup. Allah berilmu, makhluk pun berilmu. Nggak ada, mesti konsekuensinya demikian. Oleh karena kita katakan betul Allah punya sifat sebagaimana makhluk punya sifat, namun kita mengatakan apa? Punya kaidah laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Betul Allah hidup, makhluk juga hidup, tapi beda hidup Allah dan makhluk. Kalau hidupnya Allah itu wajib, kalau hidupnya makhluk mungkin. Yani hidupnya Allah tidak didahului dengan ketiadaan, dan Allah tidak dikenai, dihinggapi dengan kebinasaan. Itu hidupnya Allah. Adapun makhluk, dulunya makhluk hidup, namun dulunya makhluk tidak ada, dan makhluk akan ditimpa dengan kebinasaan. Betul Allah berilmu dan makhluk juga berilmu, tapi beda ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah luas, mencakup segala sesuatu, dan ilmu Allah tidak didahului dengan kejahilan, dan Allah tidak dihinggapi dengan lupa. Ilmunya Allah beda dengan makhluk. Maka jemaah jangan khawatir, jangan baper kalau menetapkan sifat Allah yang juga sama dengan makhluk juga punya sifat. Seperti tangan, betis, jari, nggak masalah, karena kita punya kaidah, kalaupun Allah punya jari, tentu tidak serupa dengan jari siapa? Dengan jari kita. Dan memang mustahil jemaah, secara akal saja mustahil kalau Allah itu sama sifatnya dengan makhluk. Mustahil secara akal. Secara asal zatnya saya sudah berbeda. Maka ketika menetapkan sifat Allah, kita jangan ragu dengan syubhat-syubhat dari kalangan ahli bid'ah yang mengatakan kalau mengatakan Allah punya sifat, menetapkan sifat seperti wajah, tangan dan semisal, atau sifat turun Allah ke langit dunia, itu katanya konsekuensinya menyerupakan dengan makhluk. Ini syubhat jemaah. Justru mereka lari dari kekhawatiran menyerupakan Allah dengan makhluk, namun jatuh mereka akhirnya kepada pengingkaran sifat. Jadi lari dari mulut harimau masuk ke mulut terserah. Kan begitu. Dia khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk, namun jatuh kepada pengingkaran. Akhirnya mereka mengatakan Allah tidak punya tangan. Ini berarti bentuk su'ul adab ma Allah. Berarti bentuk kurang ajar, nggak ada adab kepada Allah. Allah mengatakan punya tangan, kok dia mengatakan tidak punya tangan? Terus apa maksud tangan dalam ayat? Kekuatan katanya, nikmat katanya. Belum kalau dibantah, loh kalau nikmat, masa nikmat Allah cuma dua? Karena Allah menyebut di Quran bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ini Allah menetapkan tangannya dua. Lah kalau nikmat tangan diartikan nikmat, berarti nikmat Allah cuma berapa? Cuma dua. Kekuatan Allah cuma berapa? Cuma dua. Lalu belum lagi kalau Allah kan berfirman bahwa langit itu digulung, matwiyatun biyamini, bumi qabdah. Allah menyebut dalam ayat-ayatnya dengan genggaman. Lah kalau tangan diartikan nikmat, masa nikmat bisa menggenggam? Nah, jadi intinya jemaah, Allah punya sifat sama sebagaimana kita punya sifat, tapi hakikat sifat yang berbeda dan wajib beda. Jangankan Allah dengan kita, kita sesama kita juga kan beda coba. Meja punya kaki nih, kita punya kaki. Secara makna kaki sama antara kaki meja dengan kaki manusia secara makna, tapi hakikat bentuk dan hakikatnya, kaifiat bentuk, apakah sama kaki manusia dan kaki meja? Lah, tapi sama-sama punya kaki. Makhluk saja begitu, apalagi antara khalik dengan makhluk. Makanya ikhwan, sangat masuk akal akidah ahli sunnah dibandingkan dengan akidah ahli bidah yang memang mereka di dalam penetapan sifat Allah itu adalah akal, gitu. Akal. Contoh yang nanti akan kita kaji tentang kaum Asy'ariyah yang menetapkan sifat Allah itu hanya 7, karena kata mereka yang 7 ini masuk akal. Sifat yang mereka tetapkan oleh kaum Asy'ariyah, dan Asy'ariyah itu, mohon maaf, Asy'ariyah itu bukan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan. Bedakan ya antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Asy'ariyah. Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sekarang sampai matinya beliau itu ahli sunnah, tidak mentakwil sifat karena beliau sudah bertobat.
bertobat jemaah. Karena beliau memang wajar. Beliau itu Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu 40 tahun hidup dengan bapak tirinya Abu Ali al-Jubai, yang mana ini adalah gembongnya Mu'tazilah. Bukan ulama kaleng-kalengnya, tapi ini gembongnya Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, Imam Abu Hasan itu hidup di bawah asuhannya, dan otomatis beliau berakidah Mu'tazilah, tidak nanggung selama 40 tahun jemaah. Sesat kok yuk nemen yuk sampai suwe 40 tahun akidah Mu'tazilah. Lalu beliau tobat, namun sayang tobatnya beliau ingin menetapkan sifat gitu. Hanya saja masih terpengaruh dengan pemahaman kulabiyah, di mana kulabiyah itu menetapkan sifat-sifat yang masuk akal, ya, di mana menetapkan 7 sifat. Nah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini mengikuti di fase setelah meninggalkan Mu'tazilahnya, masuk kepada pemahaman mentakwil sifat para jemaah dan menetapkan sifat yang 7, mentakwil sifat sisanya, sifat-sifat yang lainnya terpengaruh dengan kulabiyah. Ya. Kulabiyah itu dilihat di sini di footnote di halaman 2. Kulabiyah itu nisbat kepada Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Kulab al-Basri, orang Basrah. Itu wafat tahun 243 wafatnya, mati. Nah, kalau mati saja. Jadi terpengaruh sehingga mentakwil sifat-sifat dan menetapkan hanya 7 sifat. Nah, Asy'ariyah yang dimaksud sekarang, yang hidup di dunia sekarang, yang disebut Asy'ariyah, yang mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari di fase yang kedua ini, setelah tobat dari Mu'tazilah namun terpengaruh kepada ajaran kulabiyah, di mana menetapkan sifat hanya sebagian saja yang masuk akal, yaitu 7 sifat lainnya ditakwil. Baru setelah itu Imam Abu Hasan al-Asy'ari tobat lagi di fase yang ketiga, mengikuti akidahnya Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad di zaman itu ikon ahli sunnah. Jadi kalau orang ikut Ahmad bin Hanbal berarti pasti akidahnya ahli sunnah. Maka Imam Abu Hasan termasuk mengikuti akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Asy'ariyahnya, kaum Asy'ariyahnya tidak ikut tobat, tidak jemaah. Harusnya kan melo-melo tobat harusnya. Tapi dia tidak, tetap pada masa kesesatannya Imam Abu Hasan sampai sekarang demikian akhirnya mentakwil sifat Allah. Nah, yang aneh, yang menarik jemaah, mereka menetapkan, ini kita bicara Asy'ariyah ya, menetapkan sifat yang 7 itu dasarnya itu akal. Jadi begini cara menetapkan sifat yang 7 itu, ya. Taib, yang 7 sifat itu antum lihat di halaman 3 di footnote, antum hafalkan dulu. Dan itu kita kalau dalam belajar wajib jemaah untuk hafal apa penetapan 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah, itu harus hafal jemaah, ya. Apa yang 7 sifat itu jemaah? Yang 7 sifat itu apa? Tes. Halo. Oh, harus halo rupanya, nggak mau tes ini. Apa yang pertama jemaah? Al-hayat, sifat al-hayat, sifat hidup. Kata mereka, kalau hidup secara akal, mestilah Allah itu hidup. Masa Tuhan mati? Jadi secara akal yang 7 ini masuk akal. Jemaah. Terus yang kedua kudrah, kemampuan. Yang ketiga iradah, kehendak. Yang keempat al-ilmu. Yang kelima sama itu mendengar. Yang keenam basar. Dan yang ketujuh sifat kalam. Cuman kok bisa 7 dari mana sumber kok 7 ini? Nah, ini dia jemaah. Caranya begini. Ya. Caranya begini. Bahwa adanya alam semesta ini, para jemaah, adanya alam semesta ini, jadi cara menetapkan sifat itu seperti itu, dibulet-bulet gitu. Jadi kalau orang awam nggak akan langsung paham. Jadi caranya begini kata mereka nih, adanya alam semesta ini menunjukkan kepada sifat irodahnya atau sifat kudroh, kekuasaannya Allah.
Jadi mereka menetapkan sifat kudrat Allah itu adanya alam semesta. Jelas semua ya? Terus takhsisu hadhil kainat, keanekaragaman makhluk ini, ya, keanekaragaman dan tersusunnya makhluk ini katanya menunjukkan sifat iradat Allah. Jadi makhluk ini ya beraneka ragam, ada langit, bumi, matahari, malaikat, manusia, kemudian tersusun rapi kehidupan ini, itu katanya menunjukkan adanya sifat apa? Iradah. Jelas ya, iradah. Taib. Lalu tidak adanya iradah ya menunjukkan sifat hidupnya Allah. Maka ditetapkanlah akhirnya Allah Maha Hidup. Karena yang memiliki kudrat, memiliki iradah haruslah hidup. Itu. Ya. Taib. Lalu para jemaah, tidak mungkin katanya Allah hidup sehingga harus bisa melihat, mendengar dan berbicara. Ala koyo ngono iku lho jemaah. Kan bulat kan gitu. Harus mutar-mutar. Kalau kita ahli sunnah apa? Yang menunjukkan sifat kudrat iradat mana? Ayat Allah berfirman, kan selesai. Allah berfirman, Nabi bersabda, berarti menunjukkan sifat itu. Allah mengatakan qulna ya Adam, qul, Allah berfirman, berarti menunjukkan sifat kalam bagi Allah. Wa kalam Allah Musa takliman, Allah ngajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Kita tinggal tetapkan dengan ayat ini berarti Allah Maha berbicara. Tidak bulat kayak yang ini, muter-muter. Dan aneh bin ajaibnya, mereka ingkari sifat rahmat. Kata mereka Allah nggak memiliki sifat rahmat, nggak mungkin. Karena menetapkan rahmat berarti sama dengan makhluk punya rahmat, dan rahmat ini tanda kelemahan. Nggak mungkin ada pada Allah rahmat kasih sayang cuma. Antum memiliki sifat kasih sayang anak, sayang istri, menunjukkan antum ini butuh kepada anak, kepada istri. Nah, Allah nggak mungkin punya sifat rahmat itu. Maka Asy'ariyah mengingkari sifat rahmat Allah. Lalu apa maksud rahmat dalam Quran? Maksud rahmat itu artinya ingin memberi pahala, bukan Allah memiliki sifat rahmat. Nah, para jemaah sekalian, yang anehnya itu menetapkan sifat kudrat iradat dengan bulat seperti itu, padahal dia lebih sulit daripada penetapan sifat rahmat secara akal. Ya jemaah, kalau orang awam ditanya apakah Allah memiliki kasih sayang rahmat, orang awam bodoh akan mengatakan tentu. Mana dalilnya? Dalilnya Allah memberi rezeki kepada hamba, Allah menyembuhkan yang sakit. Ini kan menunjukkan sifat apa? Kasih sayang Allah. Orang awam bisa menetapkan secara akal tentang adanya sifat rahmat Allah. Yang mana ini lebih gampang daripada menetapkan sifat iradah yang mereka menetapkan dengan cara apa katanya? Ketersusunan makhluk menunjukkan sifat iradah. Ini kan lebih bulat daripada menetapkan sifat rahmat Allah terhadap buktinya Allah sembuhkan yang sakit, Allah memberi rezeki, Allah menolong yang lemah. Tapi ini justru mereka ingkari cuma. Ya, karena mereka memang menetapkan 7 saja, yang lain semuanya ditakwil. Wajah ditakwil pahala, tangan ditakwil nikmat dan lain-lain. Istiwa Allah di atas aras ditakwil istaula, menguasai aras. Apa? Kalau istaula artinya menguasai, jemaah dalam bahasa Arab memiliki makna adanya mughalabah, adanya rebutan. Jadi menguasai dengan adanya rebutan berarti dulu aras dikuasai oleh orang lain, lalu Allah berhasil menguasai. Kan begitu makna istaula. Dan ini bentuk penyimpangan terhadap firman Allah istiwa. Allah istawa 'alal arsy, maknanya Allah naik tinggi di atas aras. Ya. Baik, ini contoh saja jemaah. Ini masih mukadimah. Lebih ke sana nanti lebih seru kajian ini. Yang tentang bulat tentang masalah sifat-sifat seperti itu. Cuman kita menjadi tenang batin kita aja. Beriman kepada Allah itu tenang. Karena landasannya hujah-hujahnya Al-Quran, Sunnah, Rasulullah, para sahabat, imam-imam kita. Di sini nanti akan dinukil ucapan-ucapan sahabat tabi'in dalam penetapan. Hatta Syafi'i saja jemaah menetapkan Allah istiwa di atas aras. Ya. Baik, jadi tidak ada ajaran mentakwil dari kalangan para salaf kecuali memang orang-orang di belakang yang ini semua
pangkal pokok kesesatannya bermula daripada Ja'ad bin Dirham dan diteruskan muridnya itu siapa? Jaham bin Safwan, ya. Taib. Kita masuk para jemaah sekalian. Taib, buka di halaman 4. Di halaman 4. Di halaman 4 bahwa kesesatan di dalam sifat Allah itu karena sebab penyandaran atau sumber penetapannya adalah akal. Itu tadi kan akal tadi. Jadi kenapa menetapkan 7 sifat? Karena akal. Termasuk kenapa Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah semuanya? Karena secara akal nggak mungkin Allah punya sifat. Subhanallah. Maka jemaah, kalau orang sudah mendahulukan akal daripada dalil wahyu, itulah akhirnya. Jadi walaupun Allah berfirman punya tangan, Allah punya sifat ditetapkan dalam Quran, cuman karena menurut akal tidak mungkin, diingkari akhirnya ayat-ayat, hadis-hadis. Ya, mereka akhirnya mengingkari. Maka pengingkar sifat itu ada yang total seperti Jahmiyah, ada yang pengingkar itu sebagian seperti kaum yang mentahrif, menetapkan sebagian sifat dan mentahrif, mentakwil sebagian sifat yang lainnya. Maka perhatikan di halaman 4. Kita tidak boleh mendahulukan akal di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ya, atau menjadikannya sebagai dasar untuk menentukan atau menetapkan nama dan sifat-sifat Allah. Apakah boleh akal dijadikan dalil? Jemaah, boleh. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk berdalil itu dengan akal, menggunakan akal. Afala taqilun. Jadi Ahlus Sunnah juga menetapkan pendalilan akal. Hanya saja akal ini dalam berdalil mengikuti wahyu, bermakmum kepada wahyu imamnya, tidak mendahului gitu. Akal oleh ulama ahli sunnah dipahami berdasarkan wahyu, nas adalah hanya untuk alat memahami wahyu pada jemaah. Ya. Jadi ada pendalilan akal. Contoh misalnya adanya Allah itu jemaah, dalilnya itu 5. Makanya ada seorang profesor katanya nggak ada di Quran menunjukkan Allah itu ada, Allah nggak ada di Quran katanya. Pendalilan adanya Allah itu 5. 1 Al-Quran, yakni Al-Quran dan As-Sunnah wahyu. Yang kedua akal. Secara akal Allah ada karena adanya alam semesta ini secara akal. Yang ketiga secara fitrah. Secara fitrah naluri kita manusia menetapkan secara naluri adanya Allah. Jangankan kita, hatta orang kafir itu secara fitrah menetapkan adanya zat yang maha kuasa. Hatta orang kafir kalau ngomong apa? Ya, saya terserah yang di atas katanya. Siapa maksud yang di atas itu jemaah? Apakah Wiro Sablem? La, Tuhan, zat yang maha, ya, menetapkan, menentukan. Itu orang kafir aja begitu. Ya. Itulah pendalilannya. Oleh karenanya pernah Imam Abu Hanifah dikenal jago debat jemaah. Oleh karenanya beliau ini dulunya itu jago debat, ya. Namun setelah beliau meninggalkan debat, akhirnya sara imaman, beliau menjadi imam akhirnya. Karena memang debat-debat itu merusak sebenarnya. Ya, makanya antum diharamkan, nggak boleh debat-debat apalagi dengan ahli bid'ah, baik di dunia maya, di dunia nyata, di media, nggak boleh sudah. Antum media itu hanya jadikan sarana menyebarkan ilmu, share ilmu tiap hari. Walaupun antum belum mampu melakukan, nggak apa-apa, antum sebarkan. Bisa jadi orang yang antum kirim sebuah postingan tentang ilmu lalu dia mengamalkan, antum walaupun tidur mendapatkan pahalanya. Karena mandala alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebenaran, kebaikan, lalu dia melakukan kebenaran, maka orang yang men-share tadi seperti pelaku jemaah. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang itu tadi namanya mungkin emosi orang lain-lain ketika ada yang membantah dan semisal ikut akhirnya membantah. Jangan. Imam Abu Hanifah seorang sekelompok dari ateis ngajak debat kepada Imam Abu Hanifah tentang adanya pencipta. Mereka kan nggak mengakui adanya pencipta. Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan minta saya waktu sehari katanya untuk berpikir. Dikasih waktu akhirnya, ya silakan berpikir. Lalu setelah ditetapkan waktu, Imam Abu Hanifah datang. Lalu orang kafir tadi, orang ateis tadi nanya, apa yang kau pikirkan?
minta waktu sehari, apa yang kau pikirkan? Kata Imam Abu Hanifah, saya berpikir begini, saya melihat ada kapal berlayar, kemudian dia merapat ke dermaga, lalu dia menurunkan barang-barangnya, ya, turun barang di dermaga, lalu kapal berlayar lagi. Cuman yang saya heran, kata Abu Hanifah, kapal ini kosong, nggak ada nakodanya, nggak ada ABK-nya, tapi barang bisa turun dan kapal bisa berjalan. Apa kata orang-orang ateis? Padahal Imam Hanifah ini ada apa artinya? Ini menjebak sebenarnya. Kata orang ateis, loh, tidak mungkin, majnun anta, kamu gila, kata Imam Abu Hanifah katanya. Masa ada kapal berlayar tanpa ada nakodanya, barang-barang turun tanpa ada ABK yang mengangkat barang? Kata Abu Hanifah, subhanallah, kena jebakannya. Subhanallah, katanya, kalian menganggap aku gila gara-gara ada kapal yang berlayar tanpa nakhoda, sementara kalian tidak menganggap diri kalian gila dengan adanya alam semesta dengan tersusun rapi tanpa ada yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya babuhita alladzi kafar, bengong akhirnya orang kafir. Dan Imam Abu Hanifah hebat gitu, cuma debat, ya. Jadi Imam Abu Hanifah mengajak berpikir dengan akal. Jadi akal itu dalam Islam dihormati, ya. Bahkan di dalam Islam orang yang akalnya rusak itu tidak ada kewajiban menjalankan syariat. Orang gila, rufi'al qalam an thalath, diangkat pena dari 3 golongan manusia. Salah satunya anil majnun hatta yaqil, orang gila sampai berakal. Maka sekarang ikhwan, kalau ada seorang katanya sampai puncak kewaliannya lalu sudah tidak melaksanakan syariat, maka itu bukan wali tapi orang gila. Karena memang orang yang hanya yang gila saja yang boleh tidak melaksanakan syariat. Sudah tidak perlu sholat, sudah tidak perlu lagi untuk zikir ibadah, sudah, karena sudah gila. Maka kalau antum sudah mulai malas-malas ibadah, tinggal gila, Allah bebaskan. Bebas. Enggak harus jadi wali. Nah, ini musibahnya, ya. Kadang-kadang kebidahan itu tidak masuk akal, ya. Nah, mereka selalu menuntut ingin masuk akal, tapi terkadang apa yang mereka lakukan tidak masuk akal. Lebih masuk akal syariat, jemaah. Wong Rasul saja sampai bengkak telapak kakinya rukuk sujud kepada Allah ketika ditanya, lima sonata hadza ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, kenapa engkau sampai gini-gini amat ibadah padahal dosamu yang lalu yang akan datang Allah sudah ampuni. Lalu apa kata Nabi? Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apa kamu tidak suka kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini jemaah, syukur itu ternyata dengan tahajud, syukur ini dengan sedekah, syukur ini dengan hadir ke majelis ilmu seperti ini, itu syukur. Ya, syukur itu bukan alhamdulillah, itu bagian dari syukur. Tapi syukur hakikatnya 3 tadi. Yakini dengan hati semua nikmat datang dari Allah, ucapkan lisan memuji Allah ketika mendapat nikmat, dan tunaikan ketaatan, jalankan nikmat Allah di atas taat. Jadi kalau nikmatnya mata ini gunakan baca Quran, nikmatnya mata ini syukurnya baca kitab, membaca buku, jemaah. Menyesal jemaah kalau orang sudah buta, tidak pernah baca Quran saat masih sehat, yang menyesal. Maka alhamdulillah antum dikasih mata sehat, kaki sehat, alhamdulillah, jalan kaki. Syukur punya kaki sehat dengan cara jalan kaki ke masjid. Demikian, itu syukur. Baik jemaah, ya. Jadi tidak boleh mendahulukan akal atas Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula kita tidak menjadikan teori-teori filsafat sebagai dasar dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah khususnya. Nah, tapi kita merujuk kepada pemahaman para sahabat. Lihat perkataan Abul Qasim Hibatullah At-Tabari yang dikenal dengan Imam Al-Lalikai rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Wujubu ma'rifatillahi ta'ala wa sifatihi bis-sam'i la bil aql. Wajib mengenal Allah dan sifat-sifat Allah itu melalui wahyu, bukan melalui akal. Ini disebut ahlul kalam itu begitu, ya kawan. Ahlul kalam itu orang filsafat. Yani ahlul kalam itu yang banyak omongannya, yani banyak muter-muternya seperti tadi. Untuk menetapkan sifat Allah yang 7 itu saya sampai muter-muter begitu. Yang kalau mungkin orang awam tidak akan langsung paham. Adanya alam semesta menunjukkan sifat kudrah, lalu ketersusunannya menunjukkan sifat
ilmu. Lalu adanya aneka ragam makhluk menunjukkan sifat iradah Allah, dan iradah menunjukkan sifat Allah itu berarti hidup, dan hidup pasti punya sifat berbicara, sifat mendengar, sifat melihat. Lah kok sampai ngono? Kenapa anda di Quran saja innahu samiun Allah wa huwas samiul basir? Dari lafaz firman Allah samiul basir berarti menetapkan Allah punya pendengaran, punya penglihatan. Selesai ya. Baik. Nah, di antara beberapa kaidah nama dan sifat Allah berjemaah di halaman 5 kita mulai ya. Yang pertama berjemaah, isbatul asma'i was sifat tauqifiyah. Penetapan nama dan sifat Allah itu adalah tauqifiyah. Maksudnya, yakni tauqifiyah itu artinya berdasarkan wahyu. Tauqifiyah itu paten. Tauqifiyah itu maknanya. Tauqifiyah itu secara bahasa artinya menunggu wahyu, paten. Bukan akal atau bukan ro'yu. Nah, azan dulu. Fadhal, azan dulu. Masuk ya? Baik. Berpatokan apa yang dikatakan Nabi. Kalau Nabi mengatakan Allah punya sifat ini, punya sifat itu, ya kita wajib tetapkan. Ya. Maka sabda Nabi di atas berkonsekuensi wajibnya untuk menerima apa yang dikabarkan oleh Rasul, oleh Nabi, baik tentang nama atau tentang sifat ya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa ya ikhwan yang menamai Allah, mensifati Allah ya dengan apa yang tidak ditetapkan oleh Quran, melakukan kedurhakaan, penyimpangan, bahkan termasuk pelecehan kepada Allah. Termasuk yang lebih berat lagi ketika orang mentakwil sifat Allah yang enggak ada dasar sama sekali dari syariat. Seperti misalnya kawan, wajah Allah katanya pahala, wajah Allah, tangan Allah katanya kekuatan. Lah ini berarti telah bersikap, yakni bersikap lancang gitu kepada Allah. Bagaimana Allah mengatakan wajah, lalu dia, nah bukan wajah. Ini kan berarti lancang. Bukan wajah kok, apa terus? Pahala. Kenapa ente nggak mengatakan wajah sebagaimana Allah katakan wajah? Karena kalau wajah kan makhluk juga punya. Takut nanti termasuk menyerupakan. Jadi memang niatnya tuh baik tidak kalau niatnya? Kalau niatnya betul, kita berbaik sangka, niatnya itu ingin mensucikan Allah agar Allah itu jangan sampai serupa dengan makhluk. Betul, tapi kan niat saja enggak. Orang tidak cukup dengan niat jemaah. Wong orang ya bisa saja ada janda kembang baru ditinggal mati, lalu dia nemenin janda, nidurin janda karena niatnya baik. Kasihan dia kedinginan. Apa ini? Niatnya kan baik jemaah untuk menolong kan ya, tapi kan caranya maksiat gitu. Atau korupsi atau mencuri untuk membantu fakir miskin, kan niatnya bagus. Sama halnya itu. Dalil para jemaah, dalil tidak boleh kita menetapkan nama atau sifat yang tidak ditetapkan Allah itu larangannya ada di dalam Al-Quran. Pertama surah Al-A'raf ayat 33, cukup dua ini saja. Yang kedua Al-Isra 36 ya, yang mana inti dari kedua ayat ini adalah kita jangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu gitu. Mengatakan Allah punya tangan dengan arti lain itu berarti berbicara ke atas nama Allah tanpa dasar wahyu ilmu. Dasarnya ini dia jemaah, surah Al-A'raf 33. Di dalam surah Al-A'raf 33 ini Allah menyebutkan tentang urutan dan tingkatan dosa, sehingga sebagian ulama ya seperti Imam Ibnu Qayyim, dosa yang disebut Allah ini rendah ya, terus rendah terus naik dan puncaknya adalah yaitu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Tapi ini tidak disepakati oleh ulama lain ya. Karena dosa yang paling besar bukan berbicara tanpa ilmu, tapi dosa syirik. Tapi ternyata ada katanya di atas kesyirikan. Apa itu? Kata Imam Al-Qayyim, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Tapi maknanya bisa benar. Jadi begini ikhwan, bisa jadi dengan sebab kesyirikan itulah dia sebabnya karena berbicara atas nama Allah tanpa
ilmu. Sehingga tetap saja dosa yang tertinggi adalah dosa kesyirikan. Coba kita baca, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan Muhammad, sesungguhnya Rabbku hanyalah mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tersembunyi, wal isma, dan juga dosa, wal baghya, dan pelanggaran hak manusia bighairil hak, tanpa hak. Lalu wa antusyriku, naik dosa-dosa ini disebutkan wa antusyriku billahi ma lam yunajjil bihi sultanan, dan menyekutukan Allah ya dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atasnya. Lalu yang terakhir, yang paling puncak, wa antaqulu. Ini antum garis bawah. Itu yang dimaksud oleh ayat terhadap bab kita, yaitu haramnya kita menamai Allah dengan nama yang Allah tidak namakan, atau mensifati Allah dengan sesuatu yang Allah enggak mensifatinya, yaitu antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Itu engkau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Berikutnya dalam ayat yang lain, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti kepada sesuatu yang engkau enggak ada ilmu tentangnya, karena as-sama wal basar wal fuad, karena pendengaran, penglihatan, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Kesimpulan dari kaidah yang pertama ini, ikhwan, bahwa kita dalam penetapan nama dan sifat itu paten, enggak boleh kita menambah-nambah ya. Termasuk dalam penafian. Bukan hanya dalam penetapan nama dan sifat, tapi juga kalau kita mengatakan Allah tidak punya sifat ini misalnya, itu pun harus dalil dasarnya. Misalnya, kalau wajah jelas di Quran Allah menyebut ada sifat wajah, tangan juga. Sekarang kalau ditanya, apakah Allah punya sifat memiliki hidung misalnya, atau telinga misalnya, maka lihat, kalau di Quran tidak ditetapkan, tidak ada penetapannya, tapi di Quran juga tidak ada penafiannya, maka kita juga seperti itu, tidak boleh menetapkan, namun tidak boleh juga menafikan. Mengatakan Allah punya hidung wajib bawakan dalil. Mengatakan Allah enggak punya hidung pun, Allah enggak punya hidung, perkataan ini pun wajib datangkan dalil. Kan di Quran enggak ditetapkan. Iya, di Quran enggak ditetapkan, tapi meyakini Allah enggak punya hidung mana? Karena tidak menetapkan belum tentu Allah maknanya tidak punya. Ini perkara gaib. Maka mengatakan Allah punya sifat ini atau mengatakan Allah tidak punya sifat ini, itu dua-duanya butuh kepada dalil tauqifiyah. Jelas jemaah ya? Contoh sekarang, kalau sifat mata itu Allah tetapkan di Quran. Namun kalau telinga, al-udhun, sifat telinga, Allah enggak menetapkan, tidak pula Allah menafikan. Yang Allah tetapkan di Quran bukan telinga, tapi apa? As-sama'. As-sama'. Allah hanya menetapkan sifat pendengaran saja. Allah tidak menetapkan telinga. Maka kita ahli sunnah, bagaimana sikap kita terhadap telinga atau sifat telinga? Kita katakan kita tidak menetapkan dan kita tidak pula menafikan. Bagaimana? Ya sudah, tawakuf, kita tidak tahu. Kita tidak tahu Allah punya atau tidak punya. Ya, maka kita hanya menetapkan apa yang kita baca dalil atau dasarnya. Baik. Saya kira cukup ini sebagai mukadimah di awal para jemaah. Saya berharap setiap kajian insyaallah saya bertemu di sini 2 kali jemaah. Sabtu yang pertama dengan Sabtu yang keempat. Ya, karena Sabtu 2 saya di Malang, Sabtu 3-nya di Pasuruan. Untuk Lumatul I'tiqad ini mungkin kita hanya di Sabtu pertama ya jemaah ya. Atau kita pakai dua-duanya gimana? Tadinya itu di setiap Sabtu keempat kita tematik gitu jemaah. Terkadang kita ingin tahu ada hal-hal yang sifatnya urgen untuk diketahui. Kita kemarin punya PR apa? Kaidah apa? Kaidah muamalah kan? Mungkin yang keempat kita lanjutkan itu ya. Jadi mohon diingat ini setiap kapan? Sabtu pertama. Jelas ya? Tuh Sabtu 4 nanti kita lanjutkan tema per tema selesai. Misalnya
tema-tema singkat ya, yang cukup 2 pertemuan selesai. Misalnya kita mengkaji kutaib kecil ya, seperti kaidah muamalah, cukup 3 pertemuan barangkali selesai, alhamdulillah, seperti itu ya. Berarti kita lanjutkan kaidah fikih muamalah di Sabtu yang keempat insyaallah. Oh iya, PPKM gimana, hadir tak? Hah? Kalau anak dari Pasuruan nggak sampai nanti jangan-jangan, bisa ya? Buka terus istilah PPKM ya. Baik, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.